Panglima TNI Jenderal Agus Subianto resmi menaikkan pangkat Seskap Teddy Indra Wijaya dari Mayor menjadi Letnan Kolonel. Keputusan ini tertuang dalam surat perintah nomor sprint /674/II/2025. Kenaikan pangkat Mayor Teddy menjadi Letkol TNI dibanjiri ribuan komentar warganet, ada yang pro dan kontra. Soalnya, selain merangkap jabatan Mayor, Teddy juga merupakan paling cepat kenaikan pangkatnya di antara rekannya lulusan Akmil 2011. Kenaikan pangkat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dari Mayor ke Letnan Kolonel dinilai janggal. Kejanggalan itu diungkap sama anggota Komisi 1 DPR, Maijen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin. Apa sih alasannya? Pertama, kenaikan pangkat Teddy berdasarkan surat perintah, bukan surat keputusan. Kedua, kenaikan pangkat militer biasanya dilakukan 2 kali setahun, yaitu pada 1 April dan 1 Oktober, bukan sewaktu-waktu. Kecuali kalau dia adalah perwira tinggi TNI. TB Hasanuddin juga bilang, kenaikan pangkat luar biasa lazimnya diberikan ke prajurit yang berprestasi dan menunjukkan keberanian di medan tempur. Ia pun bertanya-tanya, apakah kenaikan pangkat ini berlaku buat semua prajurit? Soalnya, dia baru mendengar istilah kenaikan pangkat reguler percepatan atau KPRP. For your information nih, ada 3 cara kenaikan pangkat TNI, yaitu lewat kenaikan pangkat reguler, kenaikan pangkat penghargaan, dan kenaikan pangkat luar biasa. Kenaikan pangkat reguler biasanya ditentukan dari masa dinas dalam pangkat yang punya jangka waktu masing-masing. Untuk kenaikan pangkat penghargaan, biasanya diberikan ke prajurit TNI yang mau masuk masa pensiun. Sedangkan kenaikan pangkat luar biasa diberikan ke prajurit TNI yang melakukan tugas dengan mempertaruhkan nyawa, tapi juga bisa diberikan ke prajurit TNI yang akan memasuki masa pensiun. Soal kenaikan pangkat Teddy, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudayana menyebutkan, kenaikan pangkat Teddy tertera dalam surat perintah nomor sprint 674/2/2025. Ia menegaskan bahwa pimpinan TNI punya pertimbangan, mulai dari kinerja, prestasi, atau pertimbangan lainnya. Nah, kata Wahyu, pertimbangan-pertimbangan itu nggak harus dibuka ke publik. Wahyu juga bilang nih, kenaikan pangkat reguler percepatan yang diterima Teddy, ternyata sudah banyak anggota TNI lain yang menerima kenaikan pangkat melalui cara itu. Saya tahu betul bahwa lulusan Akademi Militer tahun 2006 yang sudah seskowat pun sampai sekarang belum letnan kolonel. Artinya apa? Artinya Teddy Indra Wijaya ini melompati 6 angkatan, Bung, sampai dia sudah jadi letkol sekarang. Nah, belum lagi kenaikan pangkat di TNI itu biasanya dilakukan pada 1 April atau 1 Oktober. Jadi ada aturan-aturan main, bukan sembarangan seperti ini. Seperti misalnya tadi saya kemukakan, kenaikan pangkat luar biasa itu biasanya disertai dengan pemberian tanda jasa gitu, atau satya lencana karena tugasnya melebihi kewajiban dari yang seharusnya. Ini Teddy mengalami kenaikan pangkat istimewa dari kapten ke mayor dan juga dari mayor ke letkol. Menurut saya akan menjadi catatan buruk bagi sejarah TNI karena semestinya tidak memenuhi syarat dari sisi pendidikan juga, dan juga tidak memenuhi syarat dari masa dinas perwira, begitu, Bung. Selamat untuk Mayor Teddy, Letkol Teddy atas kenaikan pangkatnya. Keren nih. Teman-teman yang lain masih kapten mungkin ya. Mayor Teddy, Letkol Teddy sudah, melatihnya 2. Mayor Teddy ini meleng dikit, jenderal, nggak menunggu lama mungkin. Ya, masa pemerintahan Pak Prabowo ini, Letkol Teddy udah melatih 3, setelah melatih 3, jenderal, keren ini kayaknya. Memang saya berpikir Mayor Teddy ini dipersiapkan untuk menjadi pemimpin setelah Pak Prabowo ini. Memang dipersiapkan oleh Pak Prabowo pemimpin masa depan dari TNI, ya kan? Menurut kalian para netizen gimana? Apakah setuju dengan apa yang saya pikirkan? Kalau Mayor Teddy ini memang dipersiapkan untuk memimpin Indonesia ke depan dari TNI, ya kan? Enggak, ya udahlah kalau enggak.
Mayor Teddy Indrawijaya resmi naik pangkat menjadi Letnan Kolonel terhitung mulai 25 Februari 2025. Kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi itu tertuang dalam surat perintah nomor sprint /674/2/2025. Pada surat yang dikeluarkan Kamis 6 Maret 2025 tersebut menerangkan bahwa untuk kenaikan pangkat reguler percepatan dari Mayor ke Letkol diperlukan surat perintah. Kabar kenaikan dari Mayor Teddy pun dibenarkan oleh Kadis Penat Brigjen TNI Wahyu Yudayana. Wahyu mengatakan bahwa kenaikan pangkat yang didapat Mayor Teddy tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di TNI. Adapun Mayor Teddy kini menjabat sebagai Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Domain pertahanan keamanan. Sekretaris Kabinet itu menurut Undang-Undang TNI 34 2004 bukan domain yang bisa dimasuki oleh militer aktif. Mau dia sekretaris kabinet, mau diturunkan statusnya bukan hanya menteri, dia nggak bisa. Pasal 47 Undang-Undang TNI tidak memungkinkan untuk militer aktif duduk di situ. Tapi tetap dipaksakan Mayor Teddy untuk duduk di situ. Sayangnya tidak ada evaluasi kontrol DPR. Kita boleh buka Undang-Undang TNI 34 2004, itu jelas melanggar Undang-Undang TNI. Kalau Mayor Teddy mau masuk di sekretaris kabinet, dia harus mengundurkan diri. Oke, kita akan bahas nanti. Yang kedua adalah peristiwa Magelang. Pelatihan di Camp Akademi Militer adalah tanda kedua apa yang disebut dengan sekuritisasi itu terjadi. Nah, oleh karena itu ke depan, proyeksi kebijakan politik keamanan pemerintahan ini dalam bahasa saya akan ada proses sekuritisasi di wilayah lain. Salah satunya nanti isu di Papua. Kita lihat secara perlahan bagaimana proses sekuritisasi itu akan terjadi. Dan salah satunya adalah... Baik, di sini saya sedikit menjawab ya terkait kenaikan pangkat Mayor Teddy ke Letkol ya. Nah, ini jika kita mengacu kepada pengangkatan jabatan ya, Pak Teddy itu tertera dalam surat perintah ya, dalam surat perintah. Nah, dalam surat perintah tersebut terdapat 5 poin yang menjadi dasar kenaikan pangkat Mayor Teddy ke Letkol. Nah, yang pertama Peraturan Panglima TNI nomor 53 tahun 2017 tentang penggunaan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Itu dasar pertama, kawan. Yang kedua, Peraturan Panglima TNI nomor 87 tahun 2022 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Panglima TNI nomor 50 tahun 2015 tentang kepangkatan prajurit Tentara Nasional Indonesia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Keputusan Panglima TNI nomor Kep garing 238 garing angka Romawi 2 garing 2025 tanggal 25 Februari 2025 tentang penetapan kenaikan pangkat reguler percepatan atau KPRP dari Mayor Teddy ke Letkol atas nama Mayor Infanteri Teddy Indrawijaya SSTHAN MSI. Ya, NRP 111100 1002 0489 Sekretaris Kabinet. Dasar keempat, Peraturan Kasat nomor 21 tahun 2019 tentang kepangkatan prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Yang kelima, Keputusan Kasat nomor Kep garing 462 garing angka Romawi 8 garing 2021 tanggal 4 Agustus 2021 tentang petunjuk teknis pembinaan karir perwira TNI AD. Dan yang keenam adalah pertimbangan pimpinan Angkatan Darat. Nah, itu adalah dasar-dasarnya ya. Jadi diketahui bahwa Mayor Teddy ini kan kita sudah tahu pernah ditugaskan saat ini menjadi Sekretaris Kabinet di Kabinet Merah Putih. Nah, sebelumnya juga Mayor Teddy merupakan ajudan Pak Prabowo ya, Presiden Prabowo saat menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan pernah menjadi asisten ajudan Presiden Joko Widodo. Nah, di sisi lain ya memang tidak diragukan lagi ya, tugas-tugasnya adalah tugas sangat berat dan tentunya dari pengalaman tugas juga sudah banyak. Kemudian raja pintar, cerdas, dan dapat penghargaan. Nah, begitu kurang lebih seperti itu, kawan. Jangan lupa ini ya. Biar mantap. Coba lihat Mayor Teddy itu.
Ya, sekarang Letkol Teddy, coba lihat Letkol Teddy. Ya, itu rapi terus di sini. Tapi saya tidak tahu apa yang dipakai. Ya jelas ini ada di keranjang kuning kawan. Sip, baikkan videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang ramainya di media sosial tentang kenaikan pangkatnya Mayor Teddy. Jadi menjadi sebuah perdebatan pro dan kontra tentang kenaikan pangkat Mayor Teddy satu tingkat lebih tinggi menjadi Letnan Kolonel. Nah, di sini perlu saya jelaskan bahwa Mayor Teddy ini adalah lulusan Akademi Militer tahun 2011. Di mana di Akademi Militer yang sudah menyandang pangkat Letnan Kolonel itu adalah angkatan tahun 2005. Jadi kalau Mayor Teddy sekarang sudah menjadi Letnan Kolonel angkatan 2011, berarti melangkahi 5 angkatan dari 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011. Berarti 6 angkatan. Sesuatu yang luar biasa bagi kita yang masyarakat awam mungkin menganggapnya ini sesuatu yang berlebihan, apalagi di institusi TNI ini sangat menyalahi aturan, sangat menyalahi ketentuan yang sebenarnya yang sudah digariskan, ya. Karena kenaikan pangkat di militer itu hanya terjadi 2 periode dalam setiap tahun, 1 April dan 1 Oktober. Namun kali ini Mayor Teddy mendapatkan kenaikan pangkat yang sangat luar biasa. Mungkin banyak masyarakat Indonesia yang pro dan juga sebagian banyak yang kontra. Bagi yang pro pasti akan menyatakan bahwa ini wajar karena Mayor Teddy posisinya saat ini, jabatannya saat ini sebagai Sekretaris Kabinet. Sekretaris Kabinet kalau di struktur militer ya mungkin tidak layak dijabat oleh seorang mayor, sehingga dinaikkanlah pangkatnya menjadi Letnan Kolonel. Bagi yang kontra tentunya juga ini satu kejanggalan, terutama di institusi TNI sendiri pasti merasa janggal, terjadi ketidakadilan aturan kemiliteran yang sebenarnya. KPLB itu berlaku kepada prajurit yang berprestasi, baik di medan pertempuran ataupun prestasi-prestasi lain yang mengharumkan nama bangsa. Nah, kalau saya melihatnya justru ini hal yang wajar karena Mayor Teddy menduduki posisi itu. Satu, mungkin kedekatan dengan Pak Prabowo. Yang kedua, beliau juga mungkin punya kualitas. Karena Pak Prabowo lebih tahu sebagai presiden, lebih tahu tentang Mayor Teddy. Namun, di sini sangat saya sayangkan ketika Mayor Teddy hanya dinaikkan 1 tingkat menjadi Letnan Kolonel. Orang semua mengenal Mayor Teddy, ya, Mayor Teddy, bukan Letkol Teddy, Mayor Teddy. Sehingga yang paling tepat, jabatan Seskap itu dijabat oleh perwira tinggi. Kalaupun dari militer, perwira tinggi. Nah, kalau perwira tinggi yang paling tepat untuk Mayor Teddy itu adalah Mayor Jenderal, dikasih pangkat bintang 2. Tidak ada yang salah. Toh, Letkol Deddy Kobuzer dari seorang sipil biasa diberikan pangkat tituler secara cuma-cuma menjadi Letnan Kolonel. Wajar, kebutuhan. Nah, hari ini Mayor Teddy dinaikkan pangkatnya 1 tingkat lebih tinggi menjadi Letnan Kolonel. Itu tidak perlu juga diperdebatkan. Tetapi saran saya, jangan Letnan Kolonel, tanggung. Dan orang akan canggung menyebutnya Letkol Teddy. Paling bagus adalah Mayor Jenderal Teddy, sehingga masih menempel ada mayornya. Orang masih menyebut Mayor Teddy, masih aman. Tapi kalau tidak, kalau hanya Letkol, orang mau menyebut Mayor Teddy, salah. Saya secara pribadi memang janggal, tetapi tidak mempersoalkan. Itu hak prerogatifnya presiden. Melalui Panglima TNI mengeluarkan surat keputusan atau surat perintah untuk menaikkan 1 tingkat pangkatnya Mayor Teddy lebih tinggi menjadi Letnan Kolonel. Jadi bagi saudara-saudaraku, para netizen, tidak perlu memperdebatkan itu, ya. Mendapatkan pangkat, mendapatkan kedudukan itu tidak harus dengan prestasi gemilang di medan pertempuran, di medan tugas operasi, tetapi satu catatan gemilang atau prestasi gemilang dicapai oleh Mayor Teddy, tidak semua orang bisa mencapai itu. Seorang jenderal aktif pun belum tentu mendapat posisi di kedudukan di jabatan atau di kabinet. Ini mayor mendapatkan posisi. Berarti Mayor Teddy adalah seorang prajurit yang berprestasi. Namun, saran saya, mungkin kepada Panglima TNI, kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, yang paling tepat mungkin Mayor Teddy harus mengundurkan diri dari dinas kemiliteran sehingga tidak terjadi ketimpangan.
tidak terjadi kecemburuan. Nah, tidak terjadi kecemburuan. Diberhentikan dari dinas kemiliteran secara hormat, kemudian diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Itu saya pikir hal yang wajar. Salam sukses, salam hormat untuk Mayor Teddy. Tapi saya tidak berharap pangkatnya menjadi Letnan Kolonel, tetapi Mayor Jenderal. Siap, Jenderal. Jadi beliaunya kan udah lama tinggal tentara, balik lagi. Nanti bagaimana di tentara, mungkin nanti diperlukan di mana lagi. Sehingga nanti orang ini tahu banyak, mensinkronkan segala macam, bagaimana di tentara, bagaimana di kementerian gitu. Ya bagus lagi. Itu rotasi biasa promosi biasa untuk jabatan itu. Ya? Sudah siap belum untuk Udah lah, sebenarnya kan beliau kan sudah akademi, sudah latihan komando, sudah sempat masuk satuan di grup 1, kan bareng saya dulu dia. Saya Wadan Grup, dia letnan-letnan masih gitu. Adalah proses itu. Nanti kan bagus lah, jadi tidak langsung komandan, Wadan dulu, bisa lihat-lihat, bisa bagus mudah-mudahan. Prospek kedepannya apa sih Pak? Masa depan cerah ya Pak? Ya semua lah, kalau namanya mayor tuh masa depannya pasti cerah. Karena masih sama-sama jalan gini kan. Nanti di tengah jalan ada yang sukses, ada yang ini baru bisa bernilai. Saya kira kalau mayor kira-kira sama-sama lah, sudah sesko, nanti sesquad, terus ada implementasi. Saya pikir kayak gini lah, akademi itu semua calon jenderal dulu dibilang gitu. Karena mereka sama-sama punya basic gitu. Berarti bisa jadi kasat juga Pak? Ya? Bisa jadi kasat juga Pak? Ya masih jauh lah, ini generasinya masih tahun 2000-an begitu kan, masih panjang lah perjalanan. Tapi prospeknya apa Pak dengan adanya mutasi ini gitu? Ya sebenarnya biasa ya, waktunya dia awal mayor belum sesko itu jobnya Wadanyon, ada Pak Banda gitu. Nanti dia sesko baru kasih job sudah mulai danyon begitu kira-kira. Kita kan ada ininya jenjang karir di tentara saya kira masih kita pegang betul.